23-26. 3, 2, 1. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah Dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat 23. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Amin. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya pikir saya tidak perlu perkenalkan nama, karena saya sudah dikenal oleh Bapak Ibu saudara, karena sudah pernah khotbah juga di sini. Baik Bapak Ibu saudara, pagi ini saya ingin bicara tentang penyembahan menyelesaikan semua masalah. Amin. Amin. Tahu nggak Bapak Ibu saudara, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, kita akan menemukan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, ya, tumbuh-tumbuhan, tanaman, ikan, burung, semua, bahkan emas dan semua sudah diciptakan. Ya, baru Allah ciptakan manusia. Kenapa? Karena Allah ingin manusia itu menikmati semua berkat Tuhan. Ya, yang dilakukan manusia cuma memberi nama kepada binatang-binatang, memelihara taman, dan teristimewa bersekutu dengan Tuhan. Amin. Dikatakan bahwa setiap petang Allah datang dan berjalan dengan mereka di taman menikmati. Ya, artinya Bapak Ibu saudara, dari awal Tuhan, kalau kita kembali kepada kitab Yesaya, dikatakan Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan Dia. Amin. Untuk memuji Dia. Ya, kalau kita kembali kepada tujuan awal, maka kita akan mulai melihat hal-hal yang dahsyat. Amin. Ya, nah memang dosa merusakkan semua itu. Dosa membuat semua menjadi masalah. Ya, kejatuhan Adam dan Hawa membuat semua menjadi sulit. Karena itulah kutukan. Tapi Yesus sudah datang dan menebus kita. Amin. Yesus sudah menebus saya dan saudara. Nah, apa yang kita harus lakukan supaya kita kembali menikmati semua berkat Tuhan? Saya percaya yang Tuhan mau adalah kita kembali hidup dalam penyembahan dengan Tuhan. Amin. Kita kembali hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sambil waktu saya menulis khotbah ini, ya ini khotbahnya ini saya jujur, saya buat di Guaria. Tuhan menaruh kebenaran ini karena memang selama, kalau saudara ikuti channel saya YouTube itu, dalam beberapa minggu, ya mungkin sudah 1 bulan lebih, saya hanya bicara tentang penyembahan. Kenapa? Karena saya percaya ini sesuatu yang penting. Ya, Tuhan membawa kita semua melewati krisis COVID-19. Sebenarnya tujuan Tuhan adalah supaya saya dan saudara kembali untuk hidup di dalam penyembahan. Amin. Sekalipun kita semua sibuk, tapi Tuhan mau supaya saya dan saudara terus menyembah Dia. Nah, saya duduk dengan mertua saya Mami di Guaria dengan istri saya, kami cerita-cerita, dan saya ingat cerita tentang mertua saya waktu mereka masih jadi gembala di Sorong. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, kebetulan ada keluarga dari Belanda, om dan tante, saudara dari Papi Mami, mereka datang dari Belanda banyak sekali. Dan tahun-tahun itu, kalau nggak salah tahun 90-an, 80-an, itu di Sorong itu airnya masih tarik, ya, bukan pakai mesin, ya, dinamo untuk tarik air, tapi tarik tangan. Jadi karena mereka banyak, ya,
mereka banyak sekali datang dari Belanda, jadi mami harus, karena itu isi di bak, angkat dengan ember, ya. Nah orang bule ini kan nggak tahan panas, jadi mereka jalan pagi mandi, kemudian jalan pulang lagi panas mandi lagi, jadi tiap hari itu beberapa kali. Nah karena itu mami harus angkat air dari sumur, ya, supaya ada air banyak di kamar mandi. Dan karena terlalu capek kerja, ya, akhirnya mami mengalami yang kalau sekarang menurut dokter itu sangat terjepit. Jadi mami tidur sakit, duduk sakit, ya bangun sakit. Mami sangat menderita, kesakitan, berteriak-teriak. Ya. Nah, saya tahu orang Kalvari tahu bahwa papi mami itu spesialisasi di dalam usir setan, ya, pelepasan itu atau taking itu. Ya itu dengan orang tua kita punya karunia di situ, ya, papi mami, ya. Jadi dalam cerita itu, papi cerita bahwa papi mulai tengking, ya, doa, tumpang tangan, tengking, usir, sakit, penyakit, usir, tidak terjadi apa-apa, berjam-jam, mami berteriak-teriak, terus berteriak kesakitan, ya, sangat menderita. Nah, sudah sampai tengah malam, itu mami belum juga sembuh, terus berteriak. Jadi mami, papi juga bingung, mau bikin apa? Biasanya kan cuma tumpang tangan, tengking, usir, mujizat terjadi. Ini tak terjadi apa-apa. Nah di tengah malam itu, mami terus kesakitan. Tuhan gerakkan papi untuk mulai memuji dan menyembah Tuhan. Mulai mengangkat tangan, mulai memuji, menyembah Tuhan, mulai memuji, menyembah Tuhan. Yang luar biasa. Mujizat mulai terjadi, mami mulai tenang, mami mulai bisa tidur, dan papi terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang luar biasa, malam itu mami tidur sampai pagi, dan besok mami menjadi sehat. Amin. Kenapa? Karena ada kuasa yang dahsyat di dalam pujian penyembahan. Amin. Kita sebagai orang percaya harusnya kita sadar bahwa Allah mau supaya kita kembali untuk terus hidup dalam penyembahan kepada Dia. Nah saya melihat, saya membaca kisah ini, saya diberkati sekali. Kalau saya perhatikan ayat 18, di situ dikatakan bahwa pemimpin rumah ibadat ini, dia datang kepada Yesus. Waktu dia datang kepada Yesus, dia langsung menyembah Yesus. Amin. Dia datang langsung dia menyembah, ayat 18. Nah saya memperhatikan kata yang dipakai untuk menyembah itu berasal dari bahasa Yunani proskuneo. Proskuneo itu bukan sekedar menyembah. Proskuneo itu adalah memuja, ya. Proskuneo itu adalah sujud. Amen. Jadi dia datang kepada Tuhan, dia datang kepada Yesus, dia langsung menyembah. Amen. Dia tidak langsung, ya, bicarakan masalah. Kenapa kita tidak mengalami mujizat? Kenapa doa-doa kita tidak dijawab? Seringkali kita bangun pagi, ya, kita langsung lapor saja. Tuhan, terima kasih sudah jaga saya sepanjang malam. Hari ini saya harus pergi ke sini, saya harus kerja ini, saya harus kerja ini, saya harus kerja ini, saya kerja ini. Tuhan berkati saya. Itu sebabnya seringkali kita tidak lihat mujizat. Karena yang Tuhan mau adalah kita datang kepada Dia dan mulai menyembah Dia. Amin. Menyembah Dia baru kita nyatakan kebutuhan kita, pergumulan kita. Amin. Ya bukan berarti Allah itu perlu disogok dengan menyembah, tidak. Tapi memang Dia harus disembah. Amin. Pemasmur mengatakan Allah bertata di atas pujian kita. Ya. Kalau kita punya masalah, kita datang dan kita mulai menyembah Dia, Dia bertata di atas puji-pujian kita. Saya percaya mungkin kita belum bicara, Tuhan sudah menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena Dia adalah Allah yang dahsyat. Dia adalah Allah yang besar. Ya. Waktu saya merenungkan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudara, saya menyadari bahwa penyembahan harus menjadi apa yang disebut dengan lifestyle, gaya hidup kita. Bukan di gereja saja baru menyembah, bukan di gereja saja baru angkat tangan. Saudara di rumah, ibu-ibu di dapur sambil masak bisa menyembah Tuhan. Amin. Saudara bawa mobil, saudara bisa menyembah Tuhan.
raja loh. Apakah dia tidak pernah duduk untuk bicara politik? Pasti. Ya. Apakah dia tidak pernah bicara dengan para menterinya untuk mengatur kerajaannya? Pasti. Tapi Daud berkata bahwa puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Itu sebabnya hidup Daud menjadi luar biasa. Amin. Itu sebabnya Daud menjadi luar biasa. Bahkan kalau saudara membaca Al-Mazmur, saudara menemukan bahwa 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Luar biasa Daud. Saudara perhatikan orang-orang hebat dalam Alkitab, salah satunya adalah Daniel. Daniel Alkitab mengatakan 3 kali sehari ia berdoa dan memuji Tuhan. Kalau saudara mau lihat hidupmu menjadi luar biasa, hanya ada satu cara, kembali kepada tujuan Allah. Menciptakan kita Allah untuk memuji Tuhan. Mulai memuji Tuhan. Amin. Sekarang teknologi menolong kita. Amin. Saudara tinggal hanya buka YouTube, mungkin saudara punya suara false, tapi kalau saudara menyanyi, ya, bersama dengan Sari Simorangkir, saudara sudah mirip Sari Simorangkir. Betul? Teknologi menolong kita. HP saudara jangan hanya pakai untuk nonton TikTok, pakai untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bangun pagi, ya, taruh, cari di YouTube. Ya, nanti sebentar saya akan cerita dalam keluarga saya. Cari di YouTube, maka saudara mulai menyembah Tuhan. Baru saudara mulai meminta, berseru kepada Tuhan untuk pergumulan hidupmu. Nah, ada 2 hal yang kita bisa belajar. Yang pertama, penyembahan menyelesaikan semua masalahmu, karena penyembahan adalah pemicu mujizat. Saya menyebut ini pemicu, ya, sesuatu yang menjadi titik awal mujizat terjadi. Ya, dari awal tadi di pendahuluan saya sudah bilang bahwa Allah menciptakan kita untuk memuji Dia. Mujizat bagi Tuhan itu sederhana. Amin. Tuhan memberkati kita itu sederhana. Amin. Paulus berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu bisa terjadi kalau saudara hidup di dalam penyembahan. Amin. Kenapa saya bilang penyembahan adalah pemicu mujizat? Coba perhatikan oleh pemimpin rumah ibadah ini. Dia datang kepada Tuhan, anaknya sudah mati. Ya, ini bukan anaknya lagi demam, sudah mati. Ayat 18 dia bilang sudah mati. Jelas. Tapi dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang dahsyat. Hanya ada satu cara, yaitu menyembah Dia. Dan dia datang dan dia mulai menyembah Tuhan. Dia berlutut, dia sujud, dia berseru kepada Tuhan. Dan mujizat bagi Tuhan itu sepele. Amin. Kenapa, saudara? Karena mujizat itu, seringkali kita pikir mujizat itu untuk tolong saya. Saya mau katakan Tuhan tidak berhenti di situ. Tujuan dari mujizat agar hidupmu menjadi kesaksian. Amin. Tujuan dari mujizat adalah supaya orang melihat bahwa Allah yang engkau sembah itu Allah yang luar biasa. Tetapi mujizat hanya bisa mulai terjadi apabila kita mulai menyembah Tuhan. Apabila kita mulai memuji Tuhan. Waktu kita mulai menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, maka itu gampang buat Tuhan. Amin. Sepele. Betul enggak? Bukan kenapa kita tidak diberkati? Karena ada penghalang-penghalang. Kalau Tuhan sudah buka jalan, ya, itu bagi Tuhan itu sepele. Amin. Yang penting kita betul-betul hidup di dalam penyembahan. Ya. Waktu saya menulis ini, merenungkan tentang kebenaran ini, saya perhatikan Yesus yang kita percaya sebagai orang Kristen, Allah 100% dan manusia 100%. Amin. Memang waktu dia jadi manusia, dia seperti Paulus katakan bahwa dia merelakan untuk tidak menggunakan otoritas kealahannya. Ada waktu-waktu tertentu. Tapi dia menjadi manusia. Kenapa dia menjadi manusia? Supaya dia memberi teladan bagi kita. Amin. Dia menjadi contoh bagi kita bahwa kita dapat hidup
Tiap kali mujizat besar itu setelah Yesus berdoa. Amin. Setelah dia mengundurkan diri. Kalau sudah baca Injil-Injil, waktu dia selesai mengundurkan diri dan berdoa, dia melakukan mujizat-mujizat besar. Kenapa? Karena dia ingin tunjukkan kalau engkau bergantung kepada Bapa, kalau engkau menyembah Bapa, engkau sungguh-sungguh hidup dalam penyembahan, mujizat bagimu itu sepele. Amin. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Kalau dia ditempatkan pada tempatnya yang tadi saya katakan, sesuai dengan Mazmur 22 ayat 4, Allah bertakhta di atas pujian Israel, maka saya percaya dia tidak hanya duduk, tapi dia mulai menyelesaikan masalah kita. Dia mulai menyembuhkan kita yang sakit. Dia memberkati kita yang kekurangan. Dia menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Apa sih yang sulit bagi Tuhan? Tidak ada. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan Yesus berkata tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu hanya terjadi apabila kita hidup dalam penyembahan kepada Dia. Kita hidup terus dalam penyembahan. Bapak Ibu saudara, sekali lagi saya suka dengan Daud. Ya, Daud adalah pribadi atau seorang anak muda yang tertolak dalam keluarga, tidak dianggap dalam keluarga. Saya sudah ngomong itu di tempat lain. Tapi kalau sudah perhatikan itu memang fakta. Bayangkan Samuel yang adalah imam, raja, ya, dan nabi pada zaman itu. Hanya Samuel yang punya tiga jabatan seperti Yesus. Ya, bayangkan datang di rumah mereka, di rumah Isai. Kok anak bungsu ini suruh jaga kambing domba? Berarti anak ini dianggap tidak dianggap. Yang ada guna juga, yang ada di sini juga nanti bikin kacau. Dan memang ada bajakan, ya, tidak dianggap. Tapi kenapa Daud mendapatkan promosi dari Tuhan? Karena dia hidup dalam penyembahan. Dia hanya menjaga kambing dombanya yang 1-2 ekor. Dia tidak putus asa. Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Itu sebabnya tidak susah buat Tuhan untuk promosi. Seringkali kita ingin dipromosikan, kita ingin diangkat, tapi kita tidak menempatkan Tuhan pada tempatnya. Kita tidak menemukan pemicu mujizat itu, yaitu penyembahan. Daud luar biasa, dari padang pengembalaan dibawa ke istana menjadi raja. Bahkan bagi saya luar biasa, sampai masa tua hidup Daud menjadi luar biasa. Kenapa? Karena dia hidup dalam penyembahan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Bahkan dia menciptakan sebelum bait Allah ada, dia menciptakan apa yang disebut dengan kemah Daud. Yang luar biasa, kisah para rasul mengatakan bahwa akan didirikan lagi kemah Daud. Aneh, kenapa? Kemah tabernakel itu Tuhan yang suruh. Kemah Daud itu Daud yang punya ide. Dia buat kemah Daud, di situ tiap saat ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Kenapa kemah suci yang diperintahkan Tuhan dapat dalam tanda kutip tidak diperintahkan untuk dibangun lagi dalam perjanjian baru? Tapi kemah Daud ini bicara tentang pujian penyembahan. Tuhan mau kita kembali kepada tujuannya. Ya, kalau saudara membaca ada banyak mazmur. Saya diberkati dengan Mazmur 71. Coba saudara buka Mazmur 71 ayat 6 dan ayat ke-8. Mazmur 71 ayat 6 dan ayat ke-8. Saya akan bacakan buat kita semua. Kepadamu lah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkau tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Amin. Amin. Dia makan sadar dari kandungan Tuhan sudah menopang dia, Tuhan melindungi dia, dan dia mau memuji Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa dia mau memuji Tuhan sepanjang hari. Itu yang membuat hidupnya menjadi luar biasa.
kita boleh cepat untuk naik, tapi karena kalau itu cuma karisma, karena itu kemampuan tanpa keintiman, ada bahaya yang besar. Tuhan mau supaya kita, saya pikir dua orang yang bapak anak ini menjadi contoh. Kenapa Salomo begitu hebat, spektakuler, orang paling pintar di dunia, tapi pada masa tuanya dia menyembah berhala. Kenapa? Karena dia tidak hidup dalam penyembah. Daud sampai tua hidup dalam penyembah, hidup dekat dengan Tuhan. Ya, saya suka ada seorang pendeta mengatakan, kalau saudara meneliti Alkitab, saudara akan menemukan hanya ada 3 orang yang Tuhan berkata, aku berkenan kepada mereka. Yaitu yang pertama Henok, yang kedua Daud, yang ketiga Yesus. Tidak ada orang lain. Kenapa? Karena mereka hidup dalam penyembah. Saudara mau lihat sesuatu yang dasar dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, hiduplah dalam penyembah. Terus hidup dalam penyembah, maka mujizat bagi Tuhan itu gampang. Saya sudah bilang bahwa saya ingin menceritakan. Saya keluar 2019 dari Jailolo. Saya tidak jadi gembala, dosen, tetapi juga tidak bisa jalan sekolah. Mahasiswa begitu sedikit, tidak jalan. Jadi saya tidak bikin apa-apa. Ya, secara manusia sulit. Saya ada 2 anak yang sudah besar yang kuliah. Ya, terbukanya saya juga ada kredit rumah. Ya, yang saya harus bayar tiap bulan sekitar 2 juta lebih. Secara manusia saya mau ada apa penghasilan? Tapi Tuhan bawa kami satu keluarga. Saya pendeta, saya dosen, saya berani bilang begitu. Ada itu fakta. Tapi kadang-kadang kita sibuk pelayanan, kita lupa bahwa tujuan Tuhan itu adalah kita intim dengan Dia, menyembah Dia. Ya, saya doa tiap hari, saya sudah komitmen 1 jam. Tapi ya saya sendiri, istri sendiri, anak-anak sendiri. Tapi COVID menyadarkan saya bahwa saya harus kembali. Dan saya ambil keputusan tiap hari kami 1 jam menyembah Tuhan. Ya, Pak Gembala tahu waktu di Solo itu menjadi gaya hidup saya sekarang. Jadi saya, kalau saudara tidak harus ikuti saya, tetapi saya menggunakan lagu di YouTube yang grupnya Voice of Worship. Tapi worship naik yang 1 jam, itu dia menyembah Tuhan 1 jam, menyembah Tuhan. Jadi teknologi saya bilang menolong kita. Kenapa? Ada wifi di rumah, saya putar di TV, pakai speaker sehingga suara agak bagus. 1 jam kami menyanyi, menyembah, ya. Dan sudah bagus, karena kalau saya main gitar kan kadang salah main, harus lama tidak main. Ya. Ini ada saxophone, ya, ada piano. Enak sekali, 1 jam. Kadang-kadang saya menangis dengan Tuhan. Kami menyembah Tuhan, kami menikmati betul-betul hadirat Tuhan. Ya, setiap hari. Kenapa? Karena saya percaya itu kunci mujizat. Dan saya tidak perlu menceritakan yang tadi saya ceritakan begitu semua. Tuhan pelihara kami, Tuhan berkati kami, cicilan rumah tidak pernah menunggak. Tuhan punya cara untuk memberkati kami. Ya, Tuhan punya banyak cara. Nah, saya ingin menceritakan baru 2 hari yang lalu. Ya. 2 hari yang lalu kami bangun pagi dan mulai menyembah, itu rutinitas kami. Menyembah 1 jam, memuji Tuhan. Kami tidak berpikiran kami ada di sini mungkin apa. Ya, tapi kalau Tuhan mau berkati itu gampang, saudara. Amin. Ya, Tuhan mau berkati itu gampang. Jadi singkat cerita, ada dulu jemaat saya dari Jailolo, mereka datang, mereka telepon kami datang, kami tolong mereka untuk mengurus beberapa hal. Dan setelah itu mereka mau makan, dan kami bawa pergi makan kepala babi. Ya, ini sudah diajak makan kepala babi, ya. Dan juga terbukanya sebenarnya awalnya saya mau bayar, tapi dia bayar. Saya juga mendapatkan 1 kemeja baru, ya. Puji Tuhan, ya. Makan begini, mendadak dia mereka dan istrinya taruh sesuatu di samping di tangan istri saya. Mereka memberikan berkat buat kami, ya. Mereka memberkati kami. Saya pulang dan merenungkan, kalau kita hidup dalam penyembahan, mujizat bagi Tuhan itu sepele. Amin. Ya. Mujizat Tuhan tahu kebutuhan kita. Bagaimana
kita belum perlu pun Tuhan akan berkati kita. Dan itu terjadi. Tuhan itu Tuhan yang baik. Amin. Saya berkata bahwa sampai sekarang kami masih melihat mujizat Tuhan. Amin. Apa yang saya tadi kutip ayat tentang Paulus, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan mengeluh. Ya. Hidup dalam penyembahan. Maka ibu akan melihat mujizat bagi Tuhan itu gampang. Ya, mujizat bagi Tuhan itu gampang. Mertua saya sudah umur begitu, saudara, 70 lebih. Tapi kami kalau pergi ke keluarga kami harus menyesuaikan. Karena jam 4 pagi, ya, mami sudah dengan speaker, dengan papi dengan speaker di teras gereja. Jam 4 pagi, ya. Kadang-kadang saya yang masih lebih muda begini, rasanya malas jam 4 pagi. Dan saya tidur lagi, kadang tidur jam 1 ke jam 4 subuh. Tapi saya melihat sampai tua mereka masih memuji menyembah Tuhan, sehingga mujizat bagi mereka itu gampang. Ya, kami ada di sana dan beberapa waktu kami pergi ke rumah karena ada tanah di daerah Tau sana di Waiteto, ya, dan mereka bangun rumah kebun, ya, agak rumah panggung, ya. Mereka baru ada di sana, ya. Di situ kan tidak ada jemaat, sudah. Mereka baru kenal beberapa waktu, ya, gereja Kalvari di situ. Tapi aneh, orang datang bawa ikan, datang bawa sayur. Padahal mereka belum kenal, dan tahu siapa ini. Tapi orang datang. Masa itu aja. Mujizat bagi Tuhan untuk hidup kita itu gampang. Amin. Yang penting kita hidup dalam penyembahan. Saya menantang saudara, ya, karena kadang-kadang manusia bilang, Pak Pendeta terlalu sibuk sekali. Saudara mau alami mujizat karena saudara mau stres dengan sibuk. Bagi saya lebih baik kita menyembah Tuhan, kita alami mujizat daripada stres. Betul? Dan saya tantang saudara boleh coba. Gunakan HP saudara, itu saya terlalu canggih. Putar saja lagu dan mulai menyembah Tuhan. Ya, mulai menyembah Tuhan. Tiap hari. Saya percaya saudara sedang memicu mujizat terjadi. Saudara sedang memicu perubahan terjadi. Saudara sedang memicu pintu-pintu berkat terjadi. Pintu-pintu promosi terjadi di atas hidup. Kalau engkau menyembah Tuhan. Yang kedua, penyembahan menyelesaikan semua masalah. Karena penyembahan membuat masalahmu tidur bukan mati. Saya kaget. Maksud kaget dalam pengertian dengan kata-kata Yesus. Kan papanya sudah bilang sudah mati, betul? Lah ini kan yang bilang ini papa sendiri yang mau datang dari rumah, kan? Betul tak? Kenapa Yesus sudah bilang tidur, tidak mati? Karena saya percaya pemimpin rumah ibadah ini adalah orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kata-katanya luar biasa. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 18 saya akan baca Matius 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuanku baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, maka ia akan hidup. Amin. Bapak ini bukan datang menyembah Tuhan, kemudian dia orang bilang, ya Tuhan Yesus, kita pernah mati, Tuhan datang ke Tuhan takut-takut mungkin, ya insya Allah dia bisa hidup kembali. Enggak, dia berkata bahwa ia akan hidup. Ya, saya coba untuk meneliti kata yang dipakai untuk ia akan hidup berasal dari kata Yunani syahor. Syahor itu hidup kembali, tetap hidup, untuk menikmati kehidupan yang nyata, untuk memiliki kehidupan yang benar, layak, aktif, diberkati, tidak habisnya dalam kerajaan Allah. Amin. Jadi Bapak ini ingin anaknya punya kehidupan yang luar biasa. Karena itu dia menyembah kepada Yesus. Dia berkata-kata dengan iman. Dia percaya bahwa Tuhan
tidur yang dipakai. Ia tidak mati tetapi tidur. Tidur itu berasal dari kata Yunani kakyodo. Kakyodo itu sedang tidur, tertidur. Ya. Jadi dalam pandangan Allah, anak ini bukan mati tapi tertidur. Itu sebabnya dalam kekristenan kita punya pandangan bahwa kematian itu bukan akhir. Amin. Kekristenan menganggap bahwa kematian itu hanya tertidur. Orang yang sudah mati, orang tua kita, saudara kita yang sudah mati, ya, itu mereka sedang tertidur. Kalau mereka percaya tertidur untuk nanti satu waktu dengan bunyi sangkakala mereka akan bangkit. Mereka sedang tertidur, bukan mati. Ya, karena kita percaya bahwa bagi Tuhan itu sesuatu yang gampang. Karena itu sebagai anak Tuhan, konsep kita, cara pandang kita harus berbeda. Masalah bagi kita itu bukan sudah mati. Soal punya masalah apa? Dia tidak mati, dia sedang tidur saja. Amin. Karena bagi Tuhan itu gampang. Amin. Waktu Yesus menyuruh murid-murid memberi makan 5.000 orang, ya, 5.000 laki-laki, Bapak Ibu Saudara, saudara akan menemukan bahwa, ya, itu sulit bagi murid-murid, tetapi itu gampang buat Tuhan. Amin. Amin. Ya, murid-murid melihat 5 roti dan 2 ikan itu sesuatu yang tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan itu gampang. Ya. Amin. Bagi Tuhan itu mudah. Bagi Tuhan itu sepele untuk membuat mujizat. Ya. Dalam pandangan Yesus itu, ya, dalam pandangan Yesus itu dia cuma tertidur. Dia cuma sedang istirahat saja. Ya. Itu sebabnya Yesus, Alkitab mengatakan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia mengucap syukur kepada Bapa dan dia memberi makan 5.000 laki-laki. Alkitab mengatakan sisanya 12 bakul. Amin. Kenapa sisa 12 bakul? Karena Yesus membuat mujizat itu di Israel. Yesus sedang menyatakan bahwa kalau mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, 12 suku itu akan berkelimpahan. Amin. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus memberi makan 4.000 orang. Ya, itu kenapa sisanya 7 bakul? Karena mujizat itu dibuat di luar Israel. Itu sedang berbicara ada 7 suku bangsa-bangsa di luar Israel. Kalau saudara baca kitab Kejadian, 7 bangsa besar yang dikalahkan oleh Israel waktu mereka keluar dari Mesir di tanah Kanaan. Ada 7 bangsa besar di luar Israel, dan Tuhan ingin menyatakan orang yang di luar Israel, kalau mereka percaya, mereka mengucap syukur, hidup dalam penyembahan, Tuhan dapat melakukan mujizat untuk mencukupi keperluan mereka. Bahkan mereka berlimpah-limpah. Ya. Kalau saudara hidup dalam penyembahan, saudara akan melihat kelimpahan mulai terjadi dalam hidupnya. Engkau mulai diberkati oleh Tuhan. Amen. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Waktu saya tulis ini, saya ingat satu kali murid-murid dan Yesus menyeberang danau Galilea. Alkitab mengatakan Yesus tertidur. Yesus tertidur. Ya. Dan badai menang. Yesus tertidur dan badai bangkit. Tapi Alkitab mengatakan waktu Yesus bangkit, dibangunkan, Yesus menundukkan. Ya. Bahkan kata yang dipakai adalah diam, tenang. Kenapa? Karena masalah badai itu bukan sekedar fenomena alam. Kalau saudara meneliti dengan baik, itu karena Yesus mau pergi untuk menyelamatkan orang gila di Gerasa atau Gadara. Setan tidak senang, setan buat badai untuk menghancurkan mereka. Itu sebabnya Tuhan bilang diam. Yang harus diam itu makhluk hidup atau benda? Makhluk hidup. Yang ada
setan di balik itu. Saya tidak mengatakan semua hal disebabkan oleh setan, ya. Tapi saya ingin bicara bahwa kalau Yesus bangkit, kalau kita menyembah Tuhan, kalau Yesus duduk di atas puji-pujian kita, penyembahan kita, masalah kita itu sepele. Amin. Masalah kita hanya sedang tertidur. Masalahmu sebesar apa sih? Bagi saya tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Mungkin dia berkata, tapi saya tidak ada apa-apa. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada? Amin. Kitab Kejadian menunjukkan dia menciptakan dari tidak ada. Bahasa Latinnya ex nihilo. Dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Amin. Apalagi yang sudah ada. Mereka berkata, Pak Pendeta, penghasilanku kecil. Kalau engkau hidup dalam penyembahan, sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin. Karena sepele bagi Tuhan. Ya, sepele bagi Tuhan. Perhatikan Yesus waktu dipanggil atau Maria dan Marta menyuruh orang untuk memanggil Yesus di seberang Sungai Yordan. Perjalanannya 2 hari. Yang Alkitab mengatakan Yesus sengaja menunda 2 hari. Jadi 4 hari. Yesus datang sudah berbau busuk. Ya, Maria dan Marta berkata, Tuhan, kalau engkau ada waktu itu, maka Lazarus tidak mati. Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Amen. Barang siapa percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, ia akan hidup kembali. Yesus sedang berbicara di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa ditolong. Maria dan Marta berkata, Tuhan, dia sudah berbau busuk. Dia sudah bau busuk, bagi Tuhan itu sepele. Kenapa? Kalau kita hidup dalam penyembahan, mujizat pasti terjadi. Alkitab mengatakan Yesus pergi ke kubur. Dia mengangkat tangan dan dia mengucap syukur kepada Bapa. Dan dia memerintahkan Lazarus keluar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Engkau punya masalah apa bagi aku? Belajar seperti Yesus. Belajar seperti pemimpin rumah ibadah. Percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tuhan kita adalah Tuhan yang dasar. Yang penting kau kembali untuk hidup dalam pujian penyembahan kepada Dia. Jangan hidup jadi orang Kristen yang dalam bahasa Alkitab sendiri tertidur. Paulus mengatakan dalam Efesus 5 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang-orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau engkau bangkit, hidup dalam pujian penyembahan, tidak perlu suara bagus. Mungkin kau berkata, Pendeta, kita malu menyanyi, kita bersuara fals. Sambil saya bicara begini, Tuhan ingatkan saya ada satu cerita di satu kota. Ini kejadian nyata. Ya, ini kejadian nyata. Ada seorang, dia punya rumah seperti ruko begini. Dia tinggal di lantai 2. Ya, ruko. Dia tinggal di lantai 2. Dia sedang duduk di rukonya itu, di depannya ada teras di lantai 2. Dia duduk. Dia dengar pengamen di bawah sedang nyanyi. Ya, nyanyi. Pengamen ini nyanyi. Wow. Dan nyanyi lagu rohani. Kebetulan dia anak Tuhan. Suaranya merdu sekali. Sampai yang punya ruko ini penasaran. Jadi dia turun. Dia turun ke bawah. Dia bilang kepada pengamen itu, coba kan nyanyi satu lagu lagi. Ya. Dan orang ini mulai mainkan gitarnya. Dia menyanyi fals. Kok dia nyanyi? Kenapa tadi dia menyanyi kok nggak fals? Tadi di lantai 2 ada fals, sekarang kok fals? Di situ Tuhan ingatkan dia. Tuhan sedang berbicara kepada dia. Walaupun suaramu jelek, walaupun suaramu fals, baru lantai 2 saja sudah enak didengar, apalagi di depan tak. Amin. Karena itu menyembah Tuhan. Ya, menyembah Tuhan. Jangan jadi orang Kristen aliran kebatinan. Ya, saudara mengerti aliran kebatinan? Lebih banyak diam. Tidak pernah memuji Tuhan sungguh-sungguh. Tepuk tangan pun tidak kenal.
musik sudah dibuat, sudah bagus, tapi tepuk tangannya cuma gaya saja, ya, kelihatan. Ya, bagaimana saudara mau lihat mujizat itu? Bagaimana Tuhan mau berkata di puji-pujian yang cuma apa? Lip sync, ya. Para penyanyi suka begitu. Jadi cuma mulut saja yang bergerak. Karena dia pakai sound system, ya. Nah, banyak orang Kristen cuma lip sync. Pantas dia juga mujizatnya cuma lip sync. Cuma. Kalau saudara ingin lihat mujizat Tuhan, hiduplah dalam penyembahan. Hidup dalam penyembahan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa sih yang Tuhan tidak bisa ubah? Apa sih yang Tuhan tidak bisa buka jalan? Apa sih yang Tuhan tidak bisa berkati? Tidak ada yang tidak bisa. Ya. Iya, sudah jadi. Jangan tegang. Iya. Apa sih yang Tuhan tidak bisa tolong? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia hanya mau engkau kembali. Dia sedang mencari kita seperti Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia datang ke taman ingin bersekutu, ingin mereka bersama-sama bersekutu, menyembah Dia. Tapi karena dosa membuat mereka jauh. Dia sedang mencari Adam, di mana engkau berada? Dia sedang berkata, Mince, di mana engkau berada? Kalau namamu Mince, ya. Dia sedang mencari engkau. Dan waktu engkau kembali, mujizat itu sepele. Mujizat bagi Tuhan itu sepele, diberkati itu sepele, promosi itu sepele, hanya tinggal datang. Hidup dalam penyembahan. Nah, saya tidak berkata soal tidak perlu kerja. Berikanlah waktu untuk Tuhan, maka engkau akan lihat mujizat. Saya tadi malam coba cari kisah di balik lagu, ya. Memang ini bukan hasil, maksudnya bukan karena di alam ini dia ciptakan, tapi lagu ini berdampak. Yang sebentar kita nyanyi, ada mujizat dalam bersyukur. Saya membaca komen dari lagu ini, saudara. Di bawah itu dia katakan bahwa beberapa waktu yang lalu, ya, dia menderita penyakit yang parah dan kelihatannya kanker stadium 4. Waktu dia kemo yang keempat kali, dia kemoterapi yang keempat kali, dia lumpuh, dia tidak bisa jalan, tangannya tidak bisa diangkat, dia tidak bisa bicara, tenggorokannya mati, dia tidak bisa makan. Tapi dalam kisah yang dia ceritakan, dia bilang, waktu dia dengar lagu ini, dia mulai ikut menyembah Tuhan. Setiap hari dia menyembah Tuhan, Suaranya tidak keluar, tapi dia terus paksa untuk menyembah Tuhan. Yang luar biasa, mujizat jadi, dia sehat kembali sempurna. Waktu kita kembali kepada tujuan awal Tuhan ciptakan kita, mujizat bagi Tuhan. Mujizat apa yang engkau inginkan bagi? Kembali untuk memuji dan menyembah.